saudara, selamat bergabung dalam ibadah NDC Ministry. Dimanapun Anda berada, kami yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjaga Anda sekeluarga. Ibadah hari ini tidak disertai dengan perjamuan kudus, namun kita akan mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung pada Jumat 10 April. Untuk perjamuan kudus, Anda dapat menyiapkan lambang tubuh dan darah Kristus sebagai pengganti roti dan anggur yang biasa Anda dapatkan saat beribadah di gereja. Mulai minggu ini, ibadah NDC Kids juga dapat diikuti dari YouTube channel NDC Ministry yang dikemas dengan menarik untuk mengajak anak Anda menyembah dan mendengar firman Tuhan selama berada di rumah. Ibadah Usia Indah Kamis 9 April ditiadakan. Pertemuan KOR dialihkan menjadi KOR online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Bagi Anda yang ingin bergabung ke dalam KOR, dapat mendaftar di website atau melalui aplikasi NDC. Dapatkan Revive dan Revive Kids edisi April di berbagai digital platform NDC dan Revive Plus setiap hari. Untuk mendapatkan informasi terbaru dari NDC Ministry, segera like, follow, dan subscribe sosial media NDC dengan akun NDC Ministry. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah. Bisa juga melalui website ndcministry.org/giving dan melalui aplikasi NDC Ministry. Tetap dukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan. Sekarang, mari siapkan hati agar kita semua dapat memuji menyembah Tuhan dengan baik dan diberkati Tuhan. Selamat beribadah. Puji Tuhan. Shalom. Happy Sunday kepada seluruh jemaat NDC dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada yang sedang beribadah secara online pada saat ini bersama-sama dengan kami. Apapun kondisi saudara saat ini, saya mau katakan jangan goyah, jangan bimbang, tetap punya iman percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita saudara. Dimanapun saudara berada ada hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Meskipun ada badai, meskipun ada masalah, kita percaya di situ Tuhan berikan pertolongan. Di dalam badai, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkaulah pertolongan dan pengharapan kami Tuhan.
Katakan dengan iman kita, saudara. Saat ku berada di tengah gelombang, Tuhan, Engkau ada di sana. Oh, terima kasih Tuhan. hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, Kemuliaan-Mu Tuhan. amin. Pasti nyata di tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari percaya kepada Tuhan. Dalam badai masalah hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya di tengah badai. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan Pasti nyata. nyata di tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan dengan iman, kemuliaan-Mu. Pasti nyata di tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Olah pertolongan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Olah kemenangan kami Tuhan. Tuhan kemenanganku. Mari menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan dimanapun saudara saat ini. Roh Kudus hadir. Dia ada dalam hatimu. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, kami sembah Engkau, sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Oh, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Tuhan berikan sukacita kepada saudara saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya. Kami sembah Engkau, Yesus. Oh, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami sembah. Haleluya. Oh, Rama Shana. Yesus, kami sembah. Tinggikan Engkau. Oh. Tuhan, kami masuk hadirat Tuhan dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kondisi apapun kami saat ini, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu hati kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami.
Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada di pihak kami. Dan kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan. Kami terima sukacita yang besar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita. Mari dimanapun saudara berada, dengan iman kita sama-sama katakan, amin. Kita mau siapkan hati memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan lagu ini sebagai doa kita saudara. Kita mau angkat suara kita memuji Tuhan, amin. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selalu. Mari sama-sama nyatakan dengan iman. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Mari angkat suaramu sama-sama nyatakan. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Kau berkuasa Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Everybody say, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kami sungguh percaya Tuhan. Amin. Kau Alfa Omega. Katakan dengan iman saudara. Tuhanku luar biasa. Kau Tuhan kami luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, dengan sukacita kami memuji-Mu Tuhan. Mari serukan bersama dengan iman. Come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Sing it out. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yeah. Hidupku penuh mujizat. Mari dengan imanmu katakan bersama. Hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Bila Roh-Mu bekerja,
yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bukti dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bukti dahsyat lawanan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Semua bisa lebih semangat lagi, amin. Katakan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Dan lawatan besar, Ada lawatan besar amin. membakar hati yang menyembah. Kami siap, Siap nyatakanlah bukti dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bukti dahsyat lawanan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Come on, clap your hands for Jesus, for He is great for us. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan, come on. Mari katakan kami siap. Kami siap nyatakanlah. Kami siap Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Ini
itu yang kau sediakan bagiku. Mari dengan segala firman-Mu bersama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, Itu yang Tuhan sediakan. itu yang kau sediakan bagiku. Mari dimanapun saudara berada bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita, tanda kita percaya bahwa jawaban hidup kita hanya di dalam Tuhan. Dan Dia sanggup menolong setiap perkara yang sedang kita alami. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama angkat genap hatimu. Serukan bersama. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah kami. Hadirat Tuhan sedang bekerja di dalam setiap rumah kami. Dimanapun jemaat berada yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini, kami percaya ada lawatan Roh Kudus di setiap rumah kami. Karena Tuhan hadir di dalam setiap rumah kami dan Tuhan melawat setiap kami. Saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara semua dimanapun engkau berada. Ya, shalom. Selamat hari Minggu untuk setiap jemaat NDC dan saudara semua yang mengikuti ibadah hari Minggu lewat online pada saat ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah saudara dan Tuhan siap melawat kita dimanapun kita berada. Hari ini saudara-saudara, biasanya minggu pertama ada perjamuan kudus yang diadakan di beberapa tempat di gereja kita NDC. Tetapi lewat kesempatan ini saya umumkan juga bahwa perjamuan kudus nanti akan kita lakukan bersama-sama pada ibadah Jumat Agung, Jumat yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan,
perjamuan kudus akan kita lakukan bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung yang akan datang. Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya agak sedikit keluar dari tema bulanan kita. Tema bulanan kita adalah pay the price, tetapi saya mengambil keputusan untuk menyampaikan firman Tuhan yang lebih relevan dengan kondisi dan keadaan kita semua dan bangsa kita Indonesia. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan minggu ini adalah God's Letter in Crisis. Surat dari Tuhan di tengah krisis. Kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan bagaimana Tuhan melalui Nabi Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang Israel dalam pembuangan di Babilonia. Mereka dalam krisis yang luar biasa, mereka semua stres karena dalam pembuangan. Tetapi di situ Tuhan kirim surat dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang penting. Dan mari kita belajar bersama-sama karena saya pikir firman Tuhan masih relevan dengan kondisi dan keadaan kita yang di tengah krisis pada saat-saat ini. Mari kita mulai membaca dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung dengan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, kita berhenti dulu sampai di sini. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel yang telah memberontak kepada Tuhan itu mengalami krisis yang luar biasa. Bagaimana mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel dan kemudian mereka ditawan dan dibuang ke Babilonia. Dan di sini kita melihat saudara-saudara bahwa Tuhan memakai Nabi Yeremia di Yerusalem untuk mengirim surat yang pertama. Untuk menguatkan bangsa Israel sekaligus menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang penting. Bagi semua bangsa Israel di tengah krisis yang sedang mereka hadapi. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan masih relevan sampai hari ini, sehingga saya ingin mengangkat kisah ini. Tuhan kirim surat di tengah krisis bagi kita semua. Dan mari kita belajar bersama-sama pesan Tuhan yang penting di tengah krisis yang sedang bangsa kita alami, yang sedang kita semua alami. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah pesan Tuhan, tetap jalani kehidupan kita dengan produktif. Saya ulangi sekali lagi, di tengah krisis apapun, tetap jalani kehidupan kita dengan produktif. Dan pesan Tuhan itu bisa kita lihat dari ayat 4 sampai 6. Dari Yeremia pasal 29. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudara perhatikan di sini. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu telah kehilangan hampir semuanya. Mereka kehilangan rumah, properti mereka. Mereka kehilangan kekayaan mereka. Dan di dalam banyak kasus, saudara-saudara, ada banyak keluarga yang kehilangan suami karena mati dalam peperangan. Kehilangan anak laki-laki karena mati dalam peperangan. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah kehilangan hampir segala-galanya ini? Sama seperti hari-hari ini kita juga mungkin ada banyak kita mengalami ketakutan, kehilangan kekayaan, kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Kita dapat larut dalam kesedihan. Kita bisa menyesali keadaan.
Kita bisa kemudian menjadi ketakutan, apatis, dan masa bodoh. Dan kemudian kita berdiam diri aja di rumah. Dan sehingga banyak orang bilang sekarang berat badannya tambah naik saudara-saudara. Karena kerjaannya hanya makan, ngemil, tidur, takut, stres, dan gak ngapa-ngapain. Tetapi pesan Tuhan jelas. Di tengah krisis yang dihadapi bangsa Israel, Tuhan menghendaki orang-orang Israel membangun rumah, menanam kebun, serta berkeluarga. Supaya mereka bisa bertahan dalam masa kesulitan. Dan jumlah mereka tidak berkurang. Hari ini saya ingin dikatakan, apapun krisis yang sedang kita alami, khususnya menghadapi pandemi virus corona 19 yang sangat menakutkan banyak orang ini. Saudara bisa menjadi orang yang ketakutan dan stres. Dan itu membuat kita nggak ngapa-ngapain saudaraku. Tapi pesan Tuhan jelas, di tengah krisis yang sedang kita alami, saudara tetap produktif. Bekerja dari rumah, lakukan sesuatu. Bangun hubungan dalam keluarga. Mungkin hubungan suami istri yang kurang baik bisa menjadi lebih baik saat ini. Hubungan orang tua dan anak yang kurang baik bisa diperbaiki. Lakukan banyak hal seperti biasa. Dan tetap produktif. Yang setuju, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Yang kedua saudara-saudara. Doakan dan usahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Dan itu kita bisa dapatkan dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 7 dari Yeremia 29. Dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara-saudara melihat di sini, bahwa orang-orang Israel yang dibuang ke Babilonia, dan di dalam stres dan krisis saudara-saudara. Tetapi mereka diminta di tempat itu, mereka harus melakukan sesuatu. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Dan kita tahu beberapa tokoh yang menonjol dari bangsa Israel. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Tetapi mereka bisa punya posisi yang penting. Karena mereka juga menyadari mereka harus membangun kota, tempat di mana mereka tinggal. Dan mereka melakukan sesuatu di tempat di mana mereka dibuang. Sehingga kita tahu walaupun mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang yang dibuang, mereka disegani dan dihormati di Babel. Demikian juga dengan keberadaan kita. Dimanapun kita berada, tempat kita tinggal, kita harus membawa berkat. Membawa kesejahteraan. Kita dapat mendoakan. Hal yang sangat penting adalah kita bisa berdoa. Semua kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berdoa. Khususnya bagi bangsa Indonesia. Berdoa bagi Presiden Jokowi. Supaya Tuhan memberikan hikmat bersama dengan semua timnya mengatasi COVID-19 ini. Para menteri, para gubernur, kita doakan supaya mereka semua bisa mengambil keputusan yang benar. Dan bisa mengatasi pandemik COVID-19 ini dengan segera. Tetapi juga sekaligus kita bisa mengusahakan sesuatu. Mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal. Misalnya saudara bisa membantu. Gereja NDC sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua core leader. Core leader ini kalau saudara ada yang tidak tahu adalah seperti cell group. Untuk saling membantu dalam cell group. Kalau ada anggota sel yang kekurangan atau mengalami sesuatu dalam masa krisis ini bisa dibantu oleh yang lain. Lalu menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar perumahannya, jadi berkat. Kita bisa membantu untuk orang-orang yang pekerja harian yang sulit saat ini. Apapun kita bisa lakukan. Kehadiran umat Allah di tengah-tengah krisis harus menjadi berkat. Menjadi garam dan menjadi terang dunia. Jadi ini yang kedua pesan Tuhan. Kita harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal. Dan kita menjadi berkat.
Yang setuju dan mau melakukan, kita berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, apa pesan Tuhan di tengah krisis? Jangan terkecoh dengan berita yang menyesatkan. Saya ulangi sekali lagi, ini penting. Jangan terkecoh dengan berita yang menyesatkan. Kita bisa dapatkan dalam ayat selanjutnya dari surat Yeremia kepada orang-orang Israel di tengah krisis. Ayat 8 sampai 9. Yeremia 29 ayat 8 sampai 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa orang-orang yang di dalam suatu krisis, apalagi stres, lagi takut, itu seringkali dengan mudah untuk menyerap, menerima berita apapun, saudaraku. Apalagi berita-berita yang menyenangkan dan bisa ada jalan pintas. Nah, demikian juga dengan orang-orang Israel di pembuangan. Mereka dalam keadaan stres, dengan mudah mereka percaya kepada nubuatan yang disampaikan oleh nabi palsu yang namanya Hananya bin Asur. Ini nabi bilang disuruh Tuhan bernubuat, tapi sebenarnya ini nabi palsu, saudaraku. Saya mau bacakan ini nubuatannya, Yeremia 28 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Nah, ini sebenarnya adalah nubuatan palsu. Dan pada akhirnya tidak terjadi. Walaupun kelihatannya seperti angin surga. Wow, luar biasa. Nah, banyak orang Kristen yang dalam krisis mudah disesatkan dengan berita-berita palsu. Melalui nabi-nabi palsu. Karena mau misalnya cepat keluar dari krisis. Belum lagi ada nubuatan macam-macam dihubungkan dengan akhir zaman. Apalagi kalau sudah menyebutkan tanggalnya dan bulannya, wah ini lebih mengerikan lagi saudara-saudara. Demikian juga dengan berita-berita lain, kita harus hati-hati. Karena hari-hari terlalu banyak berita hoax saudaraku. Yang ada di media sosial. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Untuk menyesatkan orang. Memang kita harus mengikuti berita. Tapi banyak dengar berita-berita yang negatif. Itu akhirnya membuat orang tambah stres, tambah takut. Dan bisa mati sebelum waktunya saudaraku. Gara-gara dengar banyak berita yang tidak benar. Saudara juga jangan cepat-cepat untuk memosting ulang. Wah cepat-cepat pencet-pencet karena banyak waktu. Akhirnya kita menjadi bagian dari berita-berita palsu. Pesan Tuhan di tengah krisis ini jangan gampang-gampang percaya berita apapun. Disaring. Apalagi berita-berita yang mengerikan. Itu tolong disaring. Jangan sampai membuat saudara stres. Juga berita-berita yang janji, oh ini seminggu lagi selesai. Oh ada nubuatan ini dan itu. Tolong disaring. Supaya kita tidak akhirnya tersesat. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudaraku dari surat yang disampaikan Yeremia. Tentunya dengan pesan dari Tuhan kepada orang Israel di tengah krisis adalah tetaplah percaya kepada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya ulang sekali lagi, tetap percaya kepada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu ayat 10 sampai dengan ayat 11, saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Perhatikan dengan baik itu. Ayat 11 sekarang. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengar baik-baik saudaraku, sesuai firman Tuhan, bahwa setiap krisis, setiap persoalan itu ada jangka waktunya. Enggak selama-lamanya krisis ini, enggak selama-lamanya persoalan yang saudara hadapi, enggak selama-lamanya problem yang sedang kau hadapi. Dengan jelas Alkitab tadi bilang di tengah krisis Tuhan berjanji kepada orang-orang yang dibuang ke Babel, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka setelah genap 70 tahun. Jadi jelas di sini, krisis apapun tidak selama-lamanya. Sama seperti kalau saudara beli makanan atau minuman. Makanan minuman aja ada expirednya saudaraku. Ada tanggal expirednya. Setiap masalah ada tanggal expirednya. Setiap problem yang kau hadapi ada tanggal expirednya. Termasuk COVID-19 ini ada expirednya. Dengan usaha semua kita. Dengan doa kita yang sungguh kepada Tuhan. Saya percaya persoalan yang besar, krisis yang besar ini akan segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kita. Dan dikatakan tadi ayat 11, rancangan Tuhan untuk masa depan kita bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Di tengah krisis, mungkin kita begitu gelap keadaan kita gak bisa lihat terang. Tapi percayalah saudaraku, kegelapan ini tidak selamanya. Akan segera berlalu. Terang Tuhan akan datang. Ingat pesan Tuhan, janji Tuhan, rancangan Tuhan untuk masa depan saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan Tuhan berikan bagi kita. Selamat berjalan bersama Tuhan. Jangan takut. Masalah dan krisis ini akan segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya mengundang pemain musik siapkan diri. Worship leader, singers. Saya undang juga para pastor yang hadir untuk bisa maju ke depan. Bersama-sama kita akan berdoa bagi bangsa kita. Tapi juga berdoa untuk setiap jemaat di rumah mereka. Supaya Tuhan menguatkan. Naikkan pujian tadi, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya bersama para pastor, bersama dengan semua saudara di rumah saudara atau dimanapun kau berada. Kita satukan hati, kita angkat tangan. Pertama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Dan yang kemudian yang kedua kita berdoa untuk setiap saudara. Supaya Tuhan menguatkan. Supaya saudara tetap produktif. Supaya saudara tetap kuat menghadapi setiap persoalan. Mari kita angkat tangan mulai berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Ya Bapa, kami mengangkat tangan. Kami seluruh umat-Mu mengangkat tangan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, dimanapun kami berada. Kami berseru kepadamu. Kami berdoa, oh Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi Bapak Presiden dengan semua tim. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terlibat untuk mengatasi pandemik ini Tuhan. Baik para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dan semua dokter-dokter yang bekerja di lapangan, para suster, para relawan yang bekerja di lapangan, Tuhan juga menolong mereka. Sehingga mereka kuat, tetap sehat untuk boleh bekerja di garda terdepan mengatasi virus corona ini Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan,
bahwa krisis ini tidak selama-lamanya. Kami mohon untuk bisa segera berakhir Tuhan. Karena rancangan-Mu bagi kami dan bangsa kami bukan rancangan yang buruk, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya bangsa kami Indonesia punya harapan. Kami percaya segera pulih karena pertolongan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna sehingga virus ini tidak terus menyebar. Kami berdoa Tuhan hentikan penyebarannya dalam nama Yesus. Dan sekarang kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat NDC, setiap orang-orang percaya yang mengikuti ibadah online ini, bahkan dimanapun orang-orang yang percaya yang berseru kepada Tuhan. Tolong mereka, lindungi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya sehingga mereka tidak terkena virus corona ini Tuhan, tapi semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kuatkan kami, teguhkan kami. Walaupun kami di rumah, kami tetap produktif, kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila Roh-Mu bekerja,